Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan kali ini di studio telah hadir Romo Aloysius Susilo Wijoyo. Halo Romo, apa kabarnya hari ini Romo? Luar biasa Ibu Lili. Sehat selalu ya Romo? Amin. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mengawali acara Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa pembuka bersama Romo Susilo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, keselamatan kami. Kami percaya bahwa hanya melalui Engkaulah kami sampai kepada Bapa. Maka sertailah kami dalam hidup sehari-hari, terlebih dalam tugas pelayanan untuk mewartakan cinta kasih-Mu. Semoga dengan demikian semakin banyak orang yang percaya kepada Allah dan memuji serta memuliakan Dia. Engkaulah Putra Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi hari ini diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 4 ayat 7 sampai 15. Saudara-saudara, harta pelayanan sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal, kami ditindas, namun tidak terhimpit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kamu. Namun, kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berbicara." Karena kami pun percaya, maka kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan mazmur tanggapan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawaria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini.
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo Susilo, Gereja Katolik hari ini juga memperingati Pesta Santo Yakobus Rasul ya, Romo ya? Betul. Ya. Nah, Romo, sekarang kita bisa mendengarkan inspirasi apa yang dapat Romo bagikan pada hari ini, Romo. Baik Ibu Lili dan para pendengar dan pemirsa yang terkasih. Ada 2 bacaan hari ini. 2 Korintus bab 4 ayat 7 sampai 15 dan Matius bab 20 ayat 20 sampai 28 di Pesta Santo Yakobus Rasul. Pada bacaan pertama yang menarik buat saya adalah Rasul Paulus mengajar ini kepada jemaat di Korintus, dan ajarannya itu sungguh indah. Dikatakan
Saudara-saudara, harta pelayanan sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu gambaran manusia. Jadi namanya saja bejana tanah liat. Itu berarti kesenggol dikit saja jatuh mudah pecah. Maka manusia itu juga gambarannya seperti tanah liat itu. Mudah pecah, mudah rapuh. Itu ya. Inilah kerendahan hati dari Rasul Paulus. Tetapi di dalam kerapuhannya dikatakan supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Jadi kalau Rasul Paulus itu dianggap kuat sebagai manusia maupun sebagai rasul, itu bukan karena dirinya yang kuat, tetapi itu Allah yang hidup yang memberi kekuatan pada Rasul Paulus. Kalau dalam bahasa yang lain ya, ini kata-katanya bagus sekali. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wah, itu menurut saya kata-kata yang luar biasa yang pernah diucapkan Rasul Paulus. Maka dari sinilah kita belajar. Janganlah kita menjadi pribadi yang sombong, seolah-olah kita ini hebat, luar biasa karena diri sendiri. Siapakah kita manusia ini? Kita ini seperti tanah liat yang mudah jatuh, bahkan setelah jatuh pecah berkeping-keping. Tapi silahkan kalau berbangga, ini semua berasal dari Allah. Itu mungkin message yang paling nyata yang bisa saya berikan. Bahkan satu lagi nih, Ibu Lili ya, sebelum Bu Lili bertanya barangkali. Dikatakan pada akhir kalimat, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Jadi kalau Rasul Paulus juga bisa mengajar, mewartakan Injil Yesus, lalu banyak orang yang percaya, itu bukan lalu memuji Rasul Paulus, tapi semuanya biarkan untuk syukur dan kemuliaan bagi Allah. Ya, jadi di sini kita bisa melihat ya Romo bahwa Rasul Paulus itu amat sangat mengandalkan Tuhan. Betul, betul. Ya. Dan juga mengajarkan kepada kita supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Betul. Memang ada kecenderungan kita tuh ingin apa yang aku mau itu yang terjadi. Ya. Ya, padahal harusnya kalau ingin meneladani Santo Paulus, apa yang Tuhan mau, itu yang terjadi. Lalu juga bukan hanya, aku bisa, gitu ya. Aku punya kekuatan, pikiranku, aku punya kekuatan, mungkin hartaku, aku punya kekuatan, jabatanku. Tapi apa arti itu semua kalau Tuhan tidak menghendaki? Karena semuanya itu bisa dalam sekejap, tep. Ya, harta habis, jabatan turun, lalu nama besar hilang. Kalau mau Tuhan bisa itu ya. Maka sekali-sekali mari kita mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Bahkan bukan sekali-sekali, itu hukumnya wajib sebagai orang beriman ya. Dan akhirnya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Romo, kalau kita menyimak dari bacaan kita hari ini di Korintus bab 4 ayat ke-10. Dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, prakteknya seperti apa ini, Romo? Ya, tentu saja saya tertarik bahwa kalau kita bicara tentang tubuh ini fana. Ya. Bisa akhirnya mati. Ya. Dan message-nya adalah yang paling penting adalah kalau toh kita mati, itu mati bersama Yesus. Dan kalau kita bangkit bersama Yesus. Maka sekali-sekali jangan mengagung-agungkan tubuh ya. Tubuh kita luar biasa sehat, tubuh kita luar biasa six pack barangkali ya. Lalu atletis barangkali ya. Cantik, ganteng, itu semua fana. Tuhan bilang tek sekali, itu semuanya hilang, mati, selesai gitu ya. Tapi yang penting adalah roh yang selalu hidup di dalam tubuh yang fana itu
adalah roh Yesus sendiri gitu ya. Supaya nanti kita di dalam bungkus tubuh itu, di dalam bungkus bejana tanah liat itu adalah spiritnya, adalah harta yang sangat berharga, itu adalah hidup baik. Maka menurut saya, mumpung masih punya kesempatan hidup, sebaik-baiknya kita adalah jika kita banyak manfaatnya bagi orang yang hadir di sekitar kita, di keluarga, di tetangga, di lingkungan gereja, di lingkungan masyarakat, di tempat kerja, kalau untuk adik-adik di sekolahan atau di kampus, dan dimanapun kita berada. Ada 3 kata nih yang bagus untuk diingat-ingat. Hidup cuma sekali, setelah itu mati, maka harus berarti. Nah itu. Coba diulangi Ibu Lin. Hidup itu hanya sekali, Iya. setelah itu mati. Iya. Lalu, maka berarti. harus berarti. Iya. Luar biasa nih. Iya, berarti itu berarti bermanfaat bagi sesama dan demi kemuliaan Tuhan. Nah, Nah, bagaimana Romo supaya kita bisa, hidup kita itu bisa berarti bagi diri kita sendiri dan tentunya juga bagi banyak orang, Romo? ya tentu kalau buat diri sendiri adalah kita memang diminta untuk mencintai diri sendiri. Ya. Artinya apa yang menjadi anugerah Tuhan ini ya kita rawat, dibikin sehat ya. Tetapi akhirnya tidak menjadi pribadi yang egois, tapi kita juga boleh menggunakan semua talenta yang ada pada diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Caranya bagaimana aku bisa bermanfaat bagi sesama. Kalau kita merasa cukup pandai, ya bagikanlah kepandaian kita. Kalau kita cukup sehat, bagikanlah kesehatan kita. Kalau kita merasa cukup diberi rezeki, bagikanlah rezeki kita. Kalau kita diberi talenta apapun, ya bagikanlah talenta kita. Supaya sesama sukacita dan Tuhan pun sukacita. Itu kira-kira. Romo, tapi ada sifat egois manusia ya Romo ya. Lebih mementingkan diri sendiri. Jadi sering bilang begini, saya aja belum cukup, gimana saya mau ngasih orang lain. Saya aja belum senang, gimana saya mau menyenangkan orang lain gitu Romo. Bagaimana Romo menanggapi hal seperti ini? Iya, tentu saja untuk menjadi bermanfaat atau untuk menjadi berbagi nggak harus nunggu kaya. Ya. Untuk bermanfaat dan bisa berbagi ya nggak harus menunggu kita ini ada di dalam posisi sempurna di dalam kebahagiaan gitu ya. Kan Yesus pernah bersabda dalam konteks yang lain. Ada orang kaya, ada janda miskin. Mereka memberi sumbangannya. Lalu Yesus memuji janda yang miskin itu karena bisa memberi dari kekurangannya. Nah, taruhlah tadi aku aja belum begini, aku aja belum begitu, itu kekurangan. Tapi di dalam kekurangan pun tetap bisa berbagi. Itu jauh lebih akan dipuji Yesus dibanding kalau kita punya banyak tapi hanya memberi sedikit. Kira-kira gitu. Tapi intinya kita bukan mau dipuji, tapi kita ingin berbuat sesuatu untuk supaya orang lain itu merasa berarti juga. Betul, gitu ya Romo. Iya. Kalau saya nonton sebuah acara di televisi itu ya, saya tidak sebutkan nama acaranya gitu ya, tapi ada banyak hal yang positif, yang inspiratif gitu dari orang-orang sederhana di dalam kemiskinannya, di dalam keterbatasannya, bahkan di dalam kecacatannya, dia tetap masih bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya, gitu ya. Ibarat kata, semiskin-miskinnya aku masih ada yang lebih miskin. Secacat-cacatnya aku masih ada yang lebih cacat. Sesusah-susahnya aku masih ada yang lebih susah. Maka aku juga harus terpanggil dan terlibat untuk melayani mereka. Itu kadang-kadang luar biasa. Dan dia percaya bahwa nanti Tuhan akan membantu dia melalui orang-orang yang dia juga nggak tahu, tiba-tiba muncullah orang tertentu dari mulut ke mulut yang akhirnya bisa memberi bantuan sehingga karyanya dia di dalam keterbatasan itu tetap bisa berjalan. Kira-kira seperti itu. Ya Romo, saya
tadi sempat membaca satu sharing dari seorang teman ya Romo. Dia menceritakan bahwa ada cerita dari satu negeri, ada seorang kakek-kakek yang dia akan pergi ke satu tempat dan dia tidak punya cukup uang untuk membeli tiket supaya bisa dapat tiket, dapat kursi gitu Romo. Jadi si kakek-kakek ini dia datang pagi amat lebih awal supaya dia bisa mengetep tempat duduk dulu gitu. Nah, si kakek itu sudah mendapatkan tempat duduknya di kereta, lalu ada datang satu wanita muda dengan yang sangat kurus kering, sepertinya dia sakit ya Romo. Dia datang masuk ke dalam kereta yang keretanya pun sudah penuh gitu, terhimpit-himpit. Nah, kakek ini melihat bahwa si wanita yang kurus kering ini sepertinya susah sekali untuk berdiri. Kakek ini bicara gini, kamu sepertinya lelah sekali gitu ya. Kenapa kamu tidak datang lebih awal untuk supaya mendapatkan kursi? Dia bilang seperti saya datang lebih awal, dia bilang gitu. Nah, setelah itu si kakek bilang nanti saya mau turun sebentar lagi, kamu bisa duduk di tempat saya ini gitu. Nah, pada saat kondektur kereta itu memeriksa karcis, ternyata si perempuan ini memegang karcis yang mendapatkan tempat duduk. Dan tempat duduk itu tempat duduknya si kakek yang diduduki oleh si kakek itu, Romo. Nah, di sini saya melihat betapa besar kasih dia terhadap sesama ya si wanita ini. Walaupun itu sebenarnya haknya dia untuk bisa duduk di tempat itu. Tetapi dia melihat bahwa kakek ini memang yang sudah tua renta memerlukan itu, dia berikan. Walaupun dia sendiri juga dalam tanda petik butuh gitu. Nah, bagaimana Romo supaya kita juga bisa mengasah perasaan kita untuk bisa lebih mengasihi sesama dalam kesulitan gitu Romo? Iya, tentu saja ini dibutuhkan yang namanya latihan. Karena hal-hal yang membuat hati kita tergerak oleh belas kasihan, itu kata-kata Yesus ya. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, lalu action gitu ya. Itu memang butuh latihan, karena ini nggak bisa sekali jadi. Menjadi pengikut Yesus yang baik, yang hidupnya penuh belas kasih kepada sesama. Sama misalnya dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan, apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Nah, bagaimana kita bisa mengenali Yesus lewat yang haus, yang lapar, yang sakit, yang dipenjara, yang orang asing, bahkan yang telanjang. Nah, itu kan dibutuhkan latihan yang terus-menerus, namanya latihan rohani, supaya hati tergerak oleh belas kasihan, melihat orang itu di balik itu adalah ada wajah Yesus. Sama seperti Mother Teresa. Kalau ditanya, kenapa Mother mau menolong orang-orang yang sakit, yang hampir menjadi bangkai di sudut-sudut kumuh Kalkuta? Lalu Mother bilang, sebab aku melihat wajah Yesus pada diri orang itu. Nah, mungkin wanita yang kurus, yang akhirnya memilih berdiri, tidak duduk sesuai dengan haknya. Dari kakek itu, dia melihat ada wajah Yesus pada diri kakek itu yang harus kutolong. Aku juga susah, tapi ada yang lebih tua dari aku yang lebih susah jikalau dia berdiri. Kira-kira gitu. Jadi jangan suka berpikiran, aduh hidup saya ini yang paling susah. Padahal ada yang lebih susah dari kita ya Romo ya. Jangan cepat berputus asa ya Romo. Ya. Jangan, pokoknya sentralnya diri sendiri lah. Kita harus bisa melihat yang lain. Sesusah-susahnya kita, ada yang lebih susah. Semiskin-miskinnya kita, ada yang lebih miskin. Ya, sebodoh-bodohnya kita, tidak beruntungnya kita, ada yang lebih tidak beruntung. Betul. Maka menurut saya tetaplah bersyukur. Karena kita cuma punya tanah liat. Lalu akhirnya berikan kuasa luar biasa pada Tuhan yang berkarya. Gitu. Ya, sekarang ini kita sering mendengar ya Romo, ada sebuah lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan, itu Romo. Kata-kata ini juga sangat bagus ya Romo ya. Betul, hidup cuma sekali, ya toh? Setelah itu mati, maka harus berarti. Sayang aja yang cuma sekali itu tidak digunakan sebagai kesempatan untuk berbuat baik, gitu ya. Ya betul Romo. Romo, selanjutnya ini kalau kita menyimak dari Mazmur hari ini ya Romo,
yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ya. Maksudnya ini apa nih Romo? Ya tentu saja ini Mazmur ingin memberi message manusia itu jangan menjadi pribadi yang instan, yang langsung mau menuai dengan bersorak-sorai, tapi pakai jalan pintas, tidak mau pakai jalan yang susah payah atau perjuangan. Contoh nih, ada kata-kata di kaos nih ya, tulisannya gini, muda foya-foya, ya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak banget gitu ya. Semua pasti mau begitu ya Romo ya? Semua juga mau gitu. Kan harusnya kita masih ingat bahwa ada peribahasa yang lebih dahsyat. Itu udah kita kenal lah sejak kita SD, ya, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gitu. Jadi bersakit-sakit dahulu itu bercucuran air mata itu, tapi setelah itu menuai dengan bersorak-sorai, bersenang-senang kemudian. Jangan kita tiba-tiba maunya bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian, ya nggak bisa. Gitu Maunya ya. senang terus ya Romo. Itu sama juga muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Siapa sih yang nggak mau begitu ya Romo? Iya. Saya kira tidak ada kebangkitan, Kristus jaya, Kristus mulia, kalau tidak ada sengsara salib, jatuh bangun, berdarah-darah. Nah, kira-kira kayak gitu. Dan kita jangan cepet-cepet paskahan, tapi harus prapaskah dulu, kira-kira gitulah. Ya Romo, nah sekarang ada apa yang bisa ditambahkan lagi Romo? Baik, Ibu Lili yang terkasih, Rasul Paulus ini memang dahsyat, luar biasa, mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu rapuh, punya keterbatasan, seperti bejana tanah liat. Tapi di dalam bejana tanah liat itu ada harta yang sangat berharga. Nah, harta yang sangat berharga itu berasal dari Allah. Maka gunakan seluruh potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau memang kita diberi potensi kepandaian, ya bantulah dengan kepandaian kita orang-orang yang kurang pandai, supaya mendapatkan jalan keluar di dalam kehidupannya menjadi lebih baik. Kalau kita diberi Allah itu kekuatan, rezeki atau harta, biarlah dengan harta yang Tuhan titipkan itu kita juga bisa membantu orang lain untuk bisa mandiri, lalu akhirnya bisa sukacita di dalam hidup dan keluarganya. Kalau kita memang diberi amanah jabatan atau kekuasaan untuk menciptakan peraturan dan kebijakan, semoga peraturan dan kebijakan itu yang menyejahterakan banyak orang, terutama yang menengah ke bawah atau para fakir miskin dan yang di bawah standar sejahtera, gitu ya. Intinya adalah hidup ini memang kesempatan untuk banyak berbuat kebaikan, untuk banyak bermanfaat bagi sesama, sehingga sesama sukacita dan Bapa pun sukacita. Sebab sayang kalau hidup yang cuma sekali ini tidak kita gunakan untuk hal-hal yang berarti, yang banyak manfaatnya. Karena apa sih yang bisa kita bawa pulang? Betul. Kecuali adalah kebaikan-kebaikan kita. Pada orang mati yang tertinggal hanya kebaikannya. Ya tentu saja mati bersama Yesus seperti Rasul Paulus katakan. Kan mati bersama Yesus, Yesus itu kematiannya bukan sia-sia tapi untuk menebus dosa. Manfaatnya luar biasa. Ya, Yesus mau menebus dosa kita dengan kematiannya. Maka kita pun juga hidup yang berarti untuk banyak orang. Saya belum ngomong sampai mati loh ya. Tapi hidup yang bermanfaat itu berarti memang ada berkorban di dalamnya. Nanti kita ingin bahas lagi tentang berkorban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, termasuk korban uang. Yang penting sesama sukacita dan Tuhan pun sukacita. Dan itu semua bukan untuk mencari nama, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu spiritualitas yang udah luar biasa kalau orang bisa sampai semuanya demi kemuliaan Tuhan.
Ya, sahabat Asuh Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tetaplah bersyukur dan tenang, sebab manusia dikaruniai iman yang besar. Sahabat Asuh Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Susilo. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Aloysius Susilo Wijoyo dan saya Lili Teja. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya melalui SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo Susilo, di sesi yang kedua ini sebelumnya Romo kiranya berkenan untuk mengulang sedikit apa yang telah disampaikan di sesi yang pertama tadi, Romo. Baik Ibu Lili dan sahabat Oase Rohani yang terkasih. Di Pesta Santo Yakobus Rasul ada dua bacaan, yakni dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan bacaan Injilnya adalah Matius. Tadi dibahas tentang surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang intinya adalah harta yang berharga ini disimpan dalam bejana tanah liat. Tanah liat mudah jatuh, pecah berantakan. Itulah hakikat manusia. Sementara harta yang dari Allah ini adalah luar biasa. Maka kita tidak layak untuk memuji diri kita, tetapi semuanya digunakan untuk kemuliaan Allah. Mumpung masih punya kesempatan hidup cuma sekali, setelah itu mati, maka harus berarti sepanjang hidup kita, marilah hidup yang bermanfaat bagi sesama, sesuai dengan talenta yang telah Tuhan berikan. Itu intinya, Ibu Lili. Ya. Nah, Romo, sekarang inspirasi apa yang dapat dibagikan dari Injil hari ini, Romo? Injil hari ini luar biasa. Jadi Yesus didatangi oleh Ibu Zebedeus dan anaknya. Lalu Ibu Zebedeus ini minta kepada Yesus, berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Yang intinya adalah, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Nah, ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Lalu poin yang kedua adalah tentang Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Nah, yang pertama dulu nih, kita ini pengen sebagai kehendak diri ya, kepengen, ya namanya juga seorang ibu, menitipkan anaknya supaya anaknya mendapatkan posisi yang bagus dalam kerajaan Allah, itu sebenarnya satu hal yang wajar. Cuma jawaban Yesus itu juga luar biasa. Itu bukan urusanku. Hal duduk di sebelah kanan dan kiri di kerajaan Allah itu urusan Bapa. Dan Bapa telah menyediakan pada orang yang berhak, gitu. Maka menurut saya di sini kita boleh belajar antara kehendakku sama kehendak Bapa atau kehendak Tuhan itu memang sering tidak seiring, gitu, tidak sama. Maka ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, ya. Manusia punya kehendak. 2, Tuhan punya kehendak. 3,
kehendak Tuhan jauh lebih indah daripada kehendakku. Nah, mungkin Bu Lili bisa ulangi supaya sahabat Oase Rohani bisa menggemakan. Jadi, manusia itu punya kehendak. Tuhan juga punya kehendak. Kehendak Tuhan jauh lebih indah dari kehendak manusia. Gitu. Itu yang paling penting adalah sebenarnya yang terakhir atau yang ketiga. Kehendak Tuhan jauh lebih indah daripada kehendakku manusia. Misalnya manusia pengennya sehat tanpa sakit, berhasil tanpa gagal, kaya tanpa miskin, itu kan pengennya manusia, lancar tanpa hambatan, gitu ya. Kalau perlu bangkit tanpa salib, gitu kan. Itu kan pengennya manusia, ya. Itu sebenarnya Yesus secara manusiawi juga pernah loh, sebenarnya dalam pergulatan di Taman Zaitun dia berdoa, Bapa, kalau boleh piala ini lewat daripadaku. Yang dimaksud adalah piala darah ini, gitu lah ya. Aku tuh udah punya 12 rasul, 70 murid, ribuan penggembira. Namaku tuh udah luar biasa terkenal karena kata-kata penuh kuasa, lalu mujizatnya luar biasa, udah terkenal lah pada waktu. Masa saya harus mati disalib seperti seorang pesakitan, gitu ya. Tapi Yesus menambahkan kalimat yang menurut saya inilah yang perlu kita terus-menerus belajar sebagai pengikut Yesus. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Nah, meletakkan kehendak Bapa mengatasi kehendak diri sendiri, itulah perjuangan kita sebagai pengikut Yesus. Karena Yesus juga telah melakukan itu, gitu ya. Coba Anda bayangkan ya, sekedar lupakan tentang soal politiknya ya. Tapi siapa yang tidak kenal sosok Ahok, ya, mantan gubernur DKI. Ya pada waktu itu kan namanya sangat harum ya. Gebrakan-gebrakan untuk pembangunan di DKI itu luar biasa. Itu yang membuat dia punya banyak pengikut ribuan, bahkan jutaan yang luar biasa di dalam dan luar negeri. Masa sih aku harus mengalami yang namanya ditahan sebagai pesakitan di penjara gitu ya. Ya tapi mungkin kalimat biarkan bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Saya kira secara manusiawi Ahok juga saya nggak mau dikorbankan. Ya gitu kan ya. Tapi mungkin dalam renungan yang panjang lebih kurang ini sekarang hampir 2 tahun ya di penjara. Katanya dia banyak membuat buku, pasti juga banyak waktu untuk berdoa. Dia mulai merenungkan tentang kehendak Bapa, pasti ada banyak yang indah juga di balik jeruji penjara. Ya saya tidak bertemu langsung, saya hanya mencoba menafsir-nafsir gitu ya. Tidak ada penderitaan yang tanpa arti atau tanpa makna. Untuk memahami kehendak Bapa tidak mudah. Itu. Ya Allah pasti mempunyai rencana yang indah untuk kita semua ya Romo ya. Romo, kalau kita menyimak di ayat bacaan kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 20 ayat yang ke-26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Bagaimana ini Romo penjelasannya? Persis menghayati ini juga nggak mudah sebagai pengikut Yesus. Terutama nggak mudah menjalaninya. Betul, gitu ya. betul. Coba bayangkan, setiap orang ingin menjadi besar lah. Setiap orang tuh ingin menjadi tuan atau nyonya lah. Gitu ya. Karena itu jauh lebih enak. Jadi ukuran duduk pun di sebelah kiri dan kanan itu urusan enak, gitu kan ya. Nah, urusan menjadi tuan dan nyonya itu urusan enak, gitu. Tapi urusan menjadi pelayan itu urusan nggak enak, gitu ya. Itu pasti akan disuruh-suruh, ya. Coba Anda bayangkan, Bu Lili bayangkan, ya, para sahabat Oase Rohani bayangkan, menjadi pelayan itu seperti menjadi pembantu rumah tangga hari gini. Kerja lebih dari 8 jam.
Dia bangun ketika tuan dan nyonyanya belum bangun. Dia tidur ketika tuan dan nyonyanya sudah tidur. Job description-nya kadang tidak jelas. Kadang tuan dan nyonyanya pegel-pegel minta dipijitin. Kadang masuk angin minta dikerikin. Kadang itu punya piaraan anjing minta diurusin. Termasuk dimandiin, dikeramasin. Padahal semuanya itu sudah punya petugasnya sendiri-sendiri. Tukang kerik, tukang pijit ada sendiri. Ya. Bukan pembantu rumah tangga. Tukang mandiin anjing untuk salon binatang sudah ada sendiri. Tapi semuanya dibebankan ke situ. Udah gitu, nggak dikasih hari libur. Kita bekerja butuh hari libur. Kadang-kadang hari Minggu juga dia bekerja. Ya. Ya. Tak jarang, survei membuktikan nih, menurut yang kita dengar lewat radio, atau kita lihat lewat televisi, atau kita baca dari koran, bahkan yang namanya TKI, Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, ya. Memang sih ada yang perginya miskin, datangnya kaya, memang ada. Tapi tak sedikit cerita-cerita nestapa, ya. Dan waktu pergi sehat, pulangnya sakit. Waktu pergi cantik, ganteng, pulangnya cacat. Waktu pergi masih gadis, pulangnya sudah hamil. Intinya banyak yang mengalami penderitaan. Bahkan sampai ada yang pulangnya juga tinggal jasadnya ya Romo. Bahkan perginya hidup, pulangnya sudah jadi mayat. Ya. Ya. Sekedar menyebutkan jadi pelayan itu nggak enak. Tapi Yesus justru bilang, yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayan. Ya, memahaminya mungkin kita bisa pahami, tapi menjalaninya itu sulit. Ya. Tapi problemnya, Yesus sendiri memberi teladan. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dilayani mah enak banget gitu ya. Benar. Tapi melayani ini, aduh. Tapi problemnya, Yesus itu bukan memberikan teori untuk kita. Yesus memberikan teladan untuk kita. Ya. Dia yang kaya mau menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dia yang hidup mau mati supaya kita yang harusnya mati karena dosa hidup dan selamat. Itu menurut saya luar biasa. Sampai dia itu yang sudah bertata di sorga mau turun ke dunia. Bahkan bukan hanya turun, tapi mau wafat di salib. Untuk siapa? Ya untuk melayani kita yang berdosa ini supaya hidup dan selamat. Itu kan luar biasa gitu menurut saya. Kita masih ingat ya, kalau mau ngomong konteks yang lebih sederhana lagi, itu udah dalam banget kalau mau wafat untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Sebelum kisah sengsara, Yesus melakukan pembasuhan kaki untuk 12 rasul. Coba seorang guru membasuh kaki. Pada waktu itu juga Petrus salah satu rasulnya protes. Tetapi Yesus telah dan akan melakukannya juga walaupun diprotes. Menjadi pelayan berarti mau merendahkan diri dan mengistimewakan orang lain. Nah, persis kita ini kadang-kadang mau meninggikan diri dan mengistimewakan diri gitu ya. Nah, mau nggak kita belajar dari Yesus menjadi pelaksana sabdanya hari ini, mau merendahkan diri dan mengistimewakan orang lain, bukan menjadi pembantu, tetapi siapapun kita dalam kedudukan kita masing-masing, merendahkan diri dan mengistimewakan orang lain. Romo Susilo, kiranya Romo bisa memberikan himbauan kepada sahabat Asuh Rohani Katolik supaya kita juga bisa meneladani apa yang telah dilakukan oleh Yesus, yaitu melayani, bukannya kita ingin dilayani gitu Romo. Ya, mungkin himbauannya supaya tidak berkesan memberi khotbah gitu ya. Tapi saya ingin memberikan himbauan ini dalam potongan lagu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani
lebih sungguh. Jadi Tuhan itu lebih dulu melayani kepada kita. Maka marilah kita melayani di tempat kita masing-masing lebih sungguh. Lebih sungguh itu artinya jangan setengah-setengah, tapi dengan kesungguhan hati. Ya Romo, selanjutnya di ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Sama seperti anak manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini dikatakan sampai memberikan nyawanya ya Romo. Kita berkorban melayani aja tidak mau, bagaimana kita sampai mau mengorbankan memberikan nyawanya gitu Romo. Iya, persis. Melayani saja sebenarnya sulit, apalagi memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tentu ini mengingatkan kita akan apa yang kita pestakan hari ini, yakni Santo Yakobus Rasul. Warna liturginya merah, berarti Yakobus Rasul adalah seorang martir. Dikatakan dalam sejarah ringkasnya begini, Yakobus menjadi rasul yang pertama mati dengan cara yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ia dieksekusi mati dengan pedang oleh Raja Herodes Agripa, seperti dikisahkan dalam Kisah Para Rasul. Kira-kira begini, pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat yang menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Saat itu ia berusia 44 tahun. Masih muda. Dan pestanya dirayakan setiap tanggal 25 Juli, yakni hari ini. Nah, memberikan nyawanya menjadi tebusan, itu dilakukan Yesus. Dan Yakobus adalah rasulnya Yesus. Maka dia ingin meneladan gurunya yang agung. Kita juga murid Yesus. Kita juga diajak untuk mau meneladan Yesus. Setidaknya kita juga hari ini yang pesta Santo Yakobus diajak untuk meneladan Santo Yakobus, martir. Bahkan gereja memang mempunyai 5 pilar hidup gereja. Koinonia atau persekutuan, liturgia atau peribadatan, kerikma atau pewartaan, diakonia atau pelayanan. Dan yang kelima yang sering banyak dilupakan, martiria atau mati demi iman kepada Yesus. Nah, mungkin kita tidak harus sampai mati barangkali menumpahkan darah demi iman kita kepada Yesus. Walaupun di zaman now, ya di zaman ini juga ada orang yang mati demi iman kepada Yesus. Ya kita misalnya kenal Uskup Romero, ya dia membela orang-orang miskin dan mengkritik secara berani pemerintahan pada waktu itu di Amerika Latin. Maka harus mati demi orang-orang kecil. Kita juga kenal ya beberapa imam, termasuk imam-imam Yesuit di berbagai tempat, itu juga demi membela orang kecil harus mati menjadi martir. Ya itu sekedar menyebutkan, ada juga di zaman ini gitu ya. Tapi kita bisa, ya kita turunkan grade-nya sedikit, nggak harus mati, tapi berkorban, mau nggak? Demi gereja Kristus, demi kerajaan Allah, yakni kerajaan yang tentu saja di mana seluruh ajaran cinta kasih Yesus itu dijunjung tinggi dan ditahtakan. Maka berkorban itu berarti korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, korban uang, dan lain-lain. Kadang-kadang kita asik dengan diri sendiri, dan akhirnya nggak berani berkorban, apalagi berani mati. Ya, berkorban aja nggak mau, gitu ya. Sampai-sampai dikatakan, ngapain sih aktif dalam kegiatan gereja,
nggak ada duitnya. Oh gitu loh. Kata-kata Ya. itu pernah saya dengar Ya. gitu ya. Gitu ya. Maka ya memang survei membuktikan aneka keterlibatan di gereja, entah menjadi dewan paroki, koordinator wilayah, ketua lingkungan, ketua seksi, ketua bidang, ketua panitia, itu ujung tombak sekaligus ujung tombok. Bagian nombok-nombok ya Iya, Romo. udah korban waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan. Kita berbuat baik pun dicela ya, diprotes gitu Masih ya, diomongin masih orang. diomongin orang, padahal udah tombok juga gitu ya. Ya. Tapi itulah bagian dari pengorbanan, karena pasti di balik itu satu hal yang nggak bisa diukur dengan hal-hal dunia atau uang adalah tetap ada kegembiraan, ada sukacita di dalam aneka pelayanan itu, aneka pengorbanan itu. Nah, itulah misterinya. Itu. Jadi paling tidak martir yang dapat kita tanggung itu seperti itu ya Romo. Iya. Bukan berarti zaman sekarang memang sulit menjadi martir sampai mati gitu ya. Tapi paling tidak kita bisa mengorbankan sebagian dari misalnya harta kekayaan kita, mungkin juga perasaan juga Romo. Iya. Pokoknya berkorban itu macam-macam. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, korban uang dan sebagainya. Iya. Pokoknya demi ya gereja Kristus, gitu ya. Karena Dia yang lebih dulu melayani kita, maka kita sekarang melayani. Nah, tapi kalau orang yang sudah berani berkorban dan terjun di bidang pelayanan gitu ya, itu juga harus melayaninya dengan sungguh, gitu ya. Jangan setengah-setengah. Orang yang setengah-setengah itu kan nggak enak gitu ya. Akhirnya dia nggak do the best gitu ya. Kan kalau dalam ilmu pekerjaan gitu ya, ini ada kata-kata bagus nih. Kita harus kerja keras, ya, tapi juga kerja cerdas, ya, tapi juga setelah itu kerja tuntas, ya, lalu kerja ikhlas, gitu ya. Kerja keras itu ya artinya ya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya do the best lah, jangan setengah-setengah. Cerdas itu artinya ya gunakan strategi dan pemikiran yang matang lah, gitu ya, supaya nggak diulang-ulang karena kebodohannya, gitu ya. Lalu tuntas itu artinya ya sampai selesai lah, gitu ya. Sampai bagaimana itu direncanakan, dikerjakan, dievaluasi sampai kepada laporan kegiatan lah, gitu ya. Lalu ikhlas itu artinya apa? Ya apapun yang terjadi, dipuji atau nggak dipuji, termasuk dicela, ya udah kita ikhlas aja. Kira-kira kayak gitu. Iya. Ya, Romo, jadi intinya dari martir Santo Yakobus ini apa Romo? Ya, martir Santo Yakobus adalah karena dia pengikut Yesus, atas nama iman kepada Yesus yang diikutinya, maka dia berani termasuk mengorbankan hidupnya atau nyawanya. Jadi ada banyak sebenarnya orang yang menjadi martir dalam sejarah gereja. Martir yang pertama adalah Santo Stefanus. Ya, atas nama iman kepada Yesus dirajam pakai batu sampai mati. Kita kenal juga yang terkenal Yohanes Pembaptis yang berani mewartakan kenabiannya, tidak baik engkau mengambil istri saudaramu, maka dia harus dipenggal kepalanya, gitu ya. Ya sebenarnya martir-martir zaman ini gitu, walaupun dia tidak eksplisit sebagai pengikut Yesus gitu, tapi kan yang tidak melawan hukum cinta kasih, dia juga pengikut Yesus gitu ya. Berani mewartakan kebenaran atau kenabiannya, ya dia harus mati, itu banyak sekali. Gitu. Maka menurut saya harus bicara, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Sebagai pengikut Yesus, jangan kompromi sama yang jahat, jangan kompromi sama yang salah. Kira-kira kayak gitu. Ya. Nah, Romo, sebelum kita menutup acara Oase Rohani Katolik hari ini, Romo, kiranya Romo berkenan untuk menyimpulkan atau memberikan benang merah dari permenungan kita sekarang. Ya, baik. Ibu Lili dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, di Pesta Santo Yakobus, dari bacaan pertama dan bacaan Injil,
benang merahnya adalah manusia punya kehendak, tapi Tuhan juga punya kehendak. Kehendak Tuhan jauh lebih indah daripada kehendak manusia. Kita pengen menjadi tuan, menjadi nyonya. Kita pengen dilayani. Tapi justru yang terbesar menurut Yesus adalah menjadi pelayan. Kalau ingin terkemuka, justru menjadi hamba. Dan lebih dahsyat dari itu adalah Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi teladan pelayanan adalah Yesus sendiri. Dan lebih dahsyat lagi, bukan ngomong tentang konteks pelayanan lagi, tetapi dia mau menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa kita. Dan itu juga telah dilakukan oleh salah satu muridnya yang hari ini kita rayakan, Santo Yakobus. Dia mau menyerahkan nyawanya, mati dengan pedang dari Herodes Agripa atas nama iman kepada Yesus. Untuk kita semua, dia yang lebih dulu melayani kita. Semoga kita pun mau melayani dia melayani gerejanya yang kudus dan melayani masyarakat di sekitar kita. Dia yang lebih dulu mati untuk menebus dosa kita. Semoga kita pun juga mau berkorban waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan rezeki untuk masyarakat, untuk sesama, untuk orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Amin. Amin. Allah telah memilih kita, maka Allah pula lah yang berkuasa atas diri kita. Bersama Allah, kita harus siap memanggul dan menderita, dan bukannya malah menjadi penguasa dunia seperti yang kita bayangkan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita menutup acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita doa penutup bersama Romo Susilo dan mohon berkati Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih di pesta Santo Yakobus. Kami boleh bersama-sama merenungkan sabdamu hari ini. Mampukan kami untuk menjadi pelaksana kehendak-Mu. Mampukan kami untuk melayani karena Putramu Yesus lebih dulu melayani kami. Mampukan kami untuk berkorban di dalam kehidupan ini atas nama cinta karena Yesus lebih dulu mau berkorban nyawa untuk menebus dosa kami. Doa ini ya Bapa kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan perjuangan hidup kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk permenungannya hari ini. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Romo Susilo dapat memberikan semangat, inspirasi dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata Romo Aloysius Susilo Wijoyo dan saya Lili Teja mohon pamit undur diri. Salam persatuan dalam kebinekaan. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.